peluang data kontinu yang paling banyak digunakan ya, paling banyak distribusi peluang normal. Distribusi peluang normal sendiri ada juga menyebut dengan distribusi peluang Gauss atau distribusi Gauss. Jadi kalau menyebut distribusi peluang Gauss apa ya? Distribusi normal. Yang dipakai rumus manualnya ya, pasti ada rumus manualnya juga. Jadi fx ini menyatakan fungsi peluang x sama dengan 1 per akar 2 pi sigma kuadrat. Tadi sudah saya share ya, ini lambang-lambang Yunani ya. Jadi ini bacanya itu sigma ya, bukan sigma jumlah tapi sigma standar deviasi. Jadi ada sigma yang jumlah, ada juga sigma standar deviasi. Itu lambang-lambang Yunani. Epsilon pangkat min setengah dan kurung x min u per sigma kuadrat. Dimana nilai x min tak terhingga sampai tak terhingga. Ini ya. Di dalam mencari nilai peluang distribusi peluang normal, kita juga nanti disediakan tabel distribusi normal. Yang sudah saya share juga ya di grup ya, itu tabel distribusi normal. Jadi kalau mau nyari di Google nanti banyak sekali berbagai jenis tabel distribusi normal. Banyak ya, modelnya banyak, tapi sebenarnya sama saja, tinggal cara membacanya saja. Melihatnya distribusi binomial, Poisson, tabelnya banyak, tapi pada intinya sama, tinggal cara membacanya. Jadi kalau mau mencari nanti mungkin kok hasilnya kok beda di tabel, pasti tabel yang dibaca beda, sehingga kita salah membaca. Sehingga untuk untuk menyamakan supaya tidak bingung, kita samakan tabelnya saja. Jadi yang saya share itu tabel berdasarkan buku yang pernah saya pakai referensi ya, bukunya Barpool itu ya, itu kita pakai patokan tabel itu saja. Pada intinya sama aja ya. Nanti kalau mau tanya ini cara membaca tabel ini gimana ya, akan saya ajari itu. Pada intinya sama ya, pada intinya sama cara membaca, tinggal cara membacanya, pada intinya nanti hasilnya sama. Nah, untuk mencari nilai peluang di dalam tabel, jadi kita nanti tidak akan menghitung secara manual, kita akan menghitung berdasarkan dalam tabel karena sudah disediakan tabel. Jadi tabel itu untuk mempermudah penghitungan peluang distribusi normal. Nah, tabel distribusi normal disebut juga dengan tabel normal atau tabel Z. Kenapa? Karena yang kita cari ini adalah nilai Z. Jadi kalau tabel Z itu apa? Garis tengah ini menyatakan nilai rata-rata. Di dalam distribusi normal, nilai tengah, nilai rata-rata, dan nilai modus itu disamakan dalam posisi tengah. Gitu ya. Karena ini berbentuk simetris, maka ulangi ya, nilai peluang, jadi di bawah kurva distribusi normal ini itu menyatakan nilai peluang. Jadi nilai peluang itu nilai yang berada di bawah kurva distribusi normal ini. Dimana nilai peluang itu kan sama dengan 1, karena ini berbentuk simetris dan terbagi sama 2, jadi terbagi 2 artinya kiri itu adalah 50%, peluangnya 0,5, dan kanan adalah 0,5 atau 50% juga. Itu ya, jadi 0,5 atau 50%. Nilai 0 ini menyatakan nilai rata-rata atau nilai Z sama dengan 0, jadi Z sama dengan ini sama dengan nilai rata-ratanya. Itu ya. Nanti ada contoh soal untuk mencari nilai peluang distribusi normal. Yang perlu diketahui bahwa ini adalah kurva distribusi normal. Ya, kurva distribusi normal ini berbentuk simetris atau setangkup ya, setangkup simetris, membagi nilai peluang menjadi 2 sama besar, kiri dan kanan gitu ya. Lebar lengkungan ini terhadap garis tengah atau rata-rata itu menyatakan nilai sigma atau standar deviasi. Ya. Semakin besar sigma atau standar deviasinya, maka lengkungan ini akan semakin lebar. Orang kalau toleransinya jauh dari nilai tengah itu kan lebar gitu ya. Jadi yang badannya lebar sama badannya ramping itu tergantung dari standar deviasi dari rata-ratanya kan gitu ya. Yang merasa lebar ya harus
kembalikan ke tengah lagi kan biar supaya agak ramping. Yang terlalu ramping ya agak dilebarkan sedikit kan gitu ya, tergantung dari walaupun nilai tengahnya sama tapi lebarnya itu bisa beda-beda tergantung standar deviasi. Nah, jadi kalau mama ini saya lengkungkan dekat dengan garis tengah bisa saja gini ya, karena standar deviasinya beda. Jadi standar deviasi itu adalah simpangan dari nilai rata-rata ya, baik kiri dan kanan. Itu sedikit teori tentang distribusi normal ya. Nah, peluang distribusi normal. Jadi cara mencari peluangnya nanti berdasarkan tabel Z, kita cari dari nilai Z sama dengan X mu dibagi standar deviasi atau sigma. Jadi X dikurangi rata-rata dibagi sigma. Mu ini rata-rata, sigma itu standar deviasi. Standar deviasi ini kalau dikuadratkan menjadi varian atau ragam. Ya, standar deviasi atau sigma ini kalau sigma dikuadratkan menjadi varian atau ragam. Jadi varian atau ragam itu bentuk kuadrat dari sigma atau standar deviasi. Kalau varian atau ragam di akar yang menjadi standar deviasi itu. Ini contoh soal yang bukan berupa soal cerita yang langsung melempar matematika. Jadi umpama diketahui distribusi normal dengan mu atau rata-rata 40 dan sigma atau standar deviasi 5. Jadi anggap aja ini diketahui suatu data berat badan anak-anak gitu ya. Berat badan anak-anak rata-ratanya adalah 40. Rata-rata 40 dengan simpangan atau standar deviasi 5. Nah, simpangan standar deviasi 5. Kemudian kita disuruh mencari berapa peluang X. Nah, berapa peluang anak-anak yang mempunyai berat badan kurang dari 35 kg. Itu ya, X kurang dari 35 kg umpama dulu. Yang B, berapa peluang anak-anak yang mempunyai berat badan lebih dari 45 kg. Kita disuruh mencari peluang X kurang dari 35, X lebih dari 45, ya X antara 20 sampai 50. Kemudian yang B, berapa peluang X kurang dari K. Jadi K itu kurang dari berat berapakah? Ya, kurang dari berat berapakah supaya peluangnya itu 0,05. Ini peluang ya. Di bawah berat berapakah atau kurang dari berat berapakah supaya peluangnya 0,05. Kalau yang E, di atas berat berapakah atau lebih dari berat berapakah supaya peluangnya 0,2578. Kalau yang F ini lawan dari A. Kalau A itu X kurang dari 35, kalau F ini X lebih dari 35. Kalau yang G lawan dari B. Kalau B lebih dari 45, kalau yang B ini kurang dari 45. Sedangkan H ini X antara 35 sampai 45. Jadi seperti yang C ya, seperti C. Coba sekarang kita jawab saja penjelasannya. Jadi pertama untuk menjawab A ini peluang X kurang dari 35. Jadi itu yang dimaksud 35 itu ini nilai X. 35 itu nilai X. Jadi nanti kita cari nilai Z-nya dulu. Kita masukkan di sini Z sama dengan X. Berarti X-nya 35 dikurangi mu-nya berapa? 40 ya. Mu-nya 40 dibagi dengan sigma-nya berapa tadi? 5. Dan seterusnya nanti seperti apa. Nilai Z itu nanti baru kita cari di tabel distribusi normal. Nanti kita lihat cara membaca tabelnya. Sekarang kita cari dulu nilai Z-nya dulu berapa? Yang A. Z-nya berapa yang A berarti? Z sama dengan 35 dikurangi 40 dibagi 5. Berapa? Yang A berapa Z-nya? Min? Min 1 ya? Oke, Z-nya min 1 lah. Sekarang saya bukakan tabel distribusi normal yang sudah saya share ya di grup ya. Ini saya tutup dulu berarti.
3,41 maka di sini pakai kolom yang kedua ini ya. Kalau min 3,42 maka akan pakai kolom ketiga dan seterusnya. Terus mulai dari min 3,4 seterusnya sampai dengan 3,4. Yang perlu diketahui juga bahwa nilai peluang ini berurut. Nilainya urut ya. Mulai terkecil sampai dengan terbesar itu berurutan, jadi tidak diacak. Jadi kalau mau mencari nilai peluang tinggal kita urut aja. Nah, karena nilainya urut ya. Jadi mulai kecil sampai dengan besar. Kalau yang soal tadi yang A, Z-nya berapa tadi? Min 1 ya. Maka kita lihat min 1 itu artinya min 1,00 karena belakangnya nggak ada ya, berarti 0,00 lah. Kita lihat di tabel ini min 1,00 nilainya berapa? 15. Berapa nilai Z-nya? Nilai peluangnya? Z min 1,00. 0,1587. 0,1587. Berarti berapa peluang X kurang dari 35? Maka jawabannya adalah 0,1587. Gitu ya. Maka jawabannya 0,1587. Kalau umpama ada pertanyaan seperti pertanyaan yang nomor berapa tadi? Lawan dari 35 tadi, nomor yang F. Berapa peluang X lebih besar 35 gitu ya. Kalau tadi kan kurang dari 35. Nah, sekarang kalau umpama 5. Berapa berarti peluangnya? 1 dikurangi 0,1587. Ya, jadi 1 dikurangi 0,1587. Jadi kalau kurang dari 35 itu adalah 0,1587. Ya, maka kalau lebih dari 35 itu adalah 1. Kenapa kok 1? Karena 1 itu nilai peluang ya. Nilai peluang utuh itu adalah 1. 1 dikurangi 0,1587 berarti berapa? 413. 0,8413. Ya. Sekarang yang pertanyaan kedua. Berapa peluang X lebih besar dari 45? Berapa? X lebih besar dari 45. Berarti kita cari nilai Z-nya dulu ya. Z sama dengan 45 dikurangi 40 dibagi 5. Jadi WFH. 1. Berapa nilai peluang X lebih besar dari 45? Kita lihat 1. Kan golek inspirasi alat apa sing iso, Dik? 0,8. Modifikasi lah. Wis gak ono, Cak. Wis mentok iku. Yo ganti kok apa jeneng wetsuit kok tak kayak center. 0,8413. Sarung tangan bermagnet. 0,8413. Ben golek iya no. Golek temboko. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya berapa? Gantung. Apa ya? Jadi 0,8413 Pak itu Yopi kan adalah sepatu. peluang X Kue kurang kerpus. dari 45. Sepatu sweaty wetsuit. Bentar ya. Dari kepala sampai ujung kaki wis. Padahal pertanyaannya Loh, adalah turun, berapa peluang X kasih. lebih besar dari 45. Jadi 0,8413 itu adalah peluang X kurang dari 45. Ya, jadi tabel ini kan membaca dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan, jadi Z-nya adalah 1. Z-nya kan dari 45 kurangi 40 bagi 5. Kalau X lebih besar dari 45 berarti berapa? Karena yang ditanyakan kan X lebih besar dari 45. Berapa berarti? Berapa? 0,1587. 0,1587 ya. Jadi 1 dikurangi 0,8413. Sampai sini ada yang tanyakan? Sebelum kita lanjutkan soal yang lain. Soalnya harusnya digambar di papan ya. Gambar di papan tuh bisa jelas nanti. Oke. Hingga Prodi. Ya, silakan. Ya, mohon maaf tadi kami terlewat sepertinya.
Untuk notasinya kurang dari saja atau kurang dari sama dengan ya? Yang mana? Notasinya kan tadi kurang dari saja ya. Kenapa tidak kurang dari sama? Jadi gini, perlakuan di dalam distribusi peluang normal, distribusi peluang normal itu kan masuk distribusi peluang kontinu ya. Itu perlakuannya memang beda dengan distribusi peluang diskrit. Ya, diskrit itu ada binomial, ada Poisson ya lah. Di dalam distribusi peluang diskrit, kita harus membedakan antara kurang dari dengan kurang dari sama dengan, itu harus dibedakan. Dalam diskrit ya, binomial atau Poisson. Demikian juga kalau lebih dari atau lebih besar sama dengan itu dibedakan. Tapi kalau dalam kontinu itu tidak dibedakan. Jadi kalau umpama ada pertanyaan kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu dianggap sama. Kenapa? Karena datanya data kontinu. Data kontinu data yang berkelanjutan, berbentuk desimal, sehingga sebenarnya tidak ada yang bernilai sama dengan. Nah, tapi antara sama dengan kurang ya artinya disamakan. Jadi kalau kurang dari 3 atau kurang dari sama dengan 3 diartikan sama. Jadi 3-nya tetap kita ikutkan. Jadi seperti menjadi kurang dari sama dengan. Jadi kalau seperti yang soal mana itu yang C ya, 20 kurang dari X kurang dari 50. Nah, berarti di atas 20 itu berapa? Bukan 21 sebenarnya, tapi berapa? 20, bingung kita. Kenapa? Karena tergantung desimalnya. 20,1 enggak ada 20,11, ada 20,09, ada 20, bingung. Karena datanya adalah data kontinu ya. Data kontinu kan berlanjut terus desimal. Kalau diskrit bisa di atas 20 berapa ya? 21 pasti. Kalau diskrit ya di atas 20 kan bisa 20,5, bukan. Itu bukan diskrit 20,5 kan itu ya. Kontinu, tapi di bawah 20,5 ada lagi 20,4, ada lagi 20,39 gitu ya lah. Sehingga di dalam data kontinu lebih dari 20 itu kita artikan ya, nanti kita sepakati 20 itu kita ikutkan. Nah, jadi ya mulai 20 ke atas gitu ya pokoknya gitu ya. Siap Jin, paham Jin. Nah, jadi coba sekarang kita jawab yang C. Berapa peluang 20 kurang dari X kurang dari 50? Jadi nanti Z-nya ini ada 2 ya, ada Z1 ada Z2. Jadi Z1-nya adalah 20 dikurangi 40 dibagi 5 gitu ya. Sedangkan Z2-nya adalah 50 dikurangi 40 dibagi 5. Nah, nanti kita cari peluang antara 20 sampai 50 itu berapa peluangnya. Dicoba dulu berapa, hitung dulu. Jadi berapa peluang 20 kurang dari X kurang dari 50. Kita cari Z1-nya berapa. Kalau ada nilai Z yang tidak ada di tabel, ya kita ikuti angka yang paling kecil kalau untuk negatif, kalau positif ya angka yang paling besar. Contoh kalau mama Z-nya ketemu min 4, nah, di tabel kan hanya sampai min 3,4, jadi min 4 itu kita ikutkan ke nilai min 3,4 untuk nilai peluang yang paling kecil. Nilai peluangnya paling kecil berapa kita lihat di tabel nanti. Silakan tabelnya dibuka sendiri ya, kan sudah ada WA-nya masing-masing kemarin, sudah saya kirim ya. Sudah ketemu yang 3, yang C ulang.
Sudah ketemu berapa? Siap. Berapa? P1 0,003 Om Jin. Ya. P2-nya 0,9772. Nilai peluangnya berapa tadi? Antara itu. Siap. 0,9772 dikurangi 0,003. 0,003 itu kita pakai yang paling kanan ya, 0,002 ya, lebih kecil ya. Karena di atas min 3,4. Kalau kita lihat di tabel ini, nah, kalau muncul tabel ya. Jadi ada paling kecil adalah 0,002 ya. Paling kecil ya. Betul ya? Siap. Nah, jadi kita pakai yang paling kecil karena nilainya kan min 4 ya. Min 4 itu kan di bawahnya min 3,4 ya. Gitu. Jadi hasilnya nilai peluangnya adalah 0,9770 berarti gitu ya. Siap. Ya. Jadi set satunya ketemu min 4 ya, min 4 di tabel kita lihat, kita ikutkan min 3,49 yang paling kecil yaitu peluangnya 0,0002. Kemudian Z2 nya ketemu 2 ya, 50 dikurangi 40 dibagi 5 nilai 2,0, Z 2,0 kita lihat di tabel adalah 0,972 ini ya. Karena kita mencari nilai antara 20 sampai 50, maka 0,9772 ini kita kurangi dengan 0,0002 sehingga nilai peluangnya adalah 0,9770. Itu ya. Oke. Lanjut yang nomor D. Coba nomor D sama E nanti ya. Nomor D di bawah nilai berapakah gitu ya, atau kurang dari berapakah, peluangnya 0,05. Jadi yang kita cari itu nilai X-nya. Ya, jadi yang kita cari itu nilai X-nya ya. Artinya kalau ada dibuat kalimat di bawah berat berapakah, ya kalau 40 itu menyatakan berat anak-anak gitu ya, supaya peluangnya 0,05 gitu ya. Demikian juga yang E, di atas berat berapakah atau lebih dari berapakah, supaya peluangnya 0,2578. Jadi cara mencarinya, nilai 0,05 ini kita cari di dalam tabel distribusi normal. Nilai Z-nya berapa? Jadi nilai peluang ini kita lihat di tabel distribusi normal, ketemu nilai Z-nya berapa di tabel itu. Jadi ya, setelah Z-nya ketemu, baru kita masukkan ke dalam rumus Z sama dengan X min U per sigma. Z-nya kita masukkan hasil dari mencari nilai peluang ini tadi, X-nya tetap X, min 40 dibagi 5, gitu ya. Nanti X-nya ketemu, yang kita cari adalah X-nya itu berapa. Gitu ya. Coba dulu, yang D sama E. Yang D dulu coba. Jadi kita lihat di tabel nanti ya. 0,05, kalau nggak ada yang pas, yang mendekati ya. Kalau nggak ada yang pas, yang mendekati. Jadi nilai tabel itu kan berurutan ya, tinggal kita urut aja mana yang mendekati. Jadi 0,05 itu sama 500 gitu ya, karena nilai peluang di tabel kan 4 angka di belakang koma, mana yang mendekati. 0,05.
Sudah ketemu. Empat 48,2 anjir. 8,2. Yang D ya. Siap yang D. Yang E belum. E belum. Yang D ada lagi. Berapa yang D? Ada yang sudah ketemu? Oke, kita lihat dulu ya. Jadi langsung saya ini jawabannya salah. Langsung salah ya. Jadi jawabannya itu X-nya itu harus kurang dari 40. Nggak boleh lebih dari 40. Kenapa harus kurang dari 40? Karena yang ditanyakan itu adalah berapa di bawah nilai berapakah atau di bawah nilai X berapakah supaya peluangnya 0,05. Jadi peluang 0,05 itu kan di bawah 50%. Nah, artinya garisnya itu ada di sebelah kiri dari 40. 40 itu kan garis tengah atau rata-rata. Sebelah kiri yang di garis itu atau nilai Z-nya itu. Gitu ya. Nah, kalau sebelah kiri dari 40 ya, artinya nilai X-nya itu pasti kurang dari 40. Jadi kita bisa keliru antara plus sama min. Kalau itu tadi mungkin 40 plus 8,2 lah, sebenarnya mungkin bisa jadi 40 dikurangi 8,2. Berarti berapa? 31,8. 1,8. Kalau jawaban 31,8 ada kemungkinan benar. Kita cek dulu tapi ada kemungkinan benar daripada jawab 48,2 pasti salah. Gitu ya. Karena X kurang dari K 0,05. Jadi kita lihat dulu sekarang. Yang 1,64 kali 5 berapa? Berapa? 1,64. Min 8,2. Berapa? Min 8,2. Nah, min 8,2. Oke, min 8,2 sama dengan X min 40. Ya, berarti X sama dengan 40 dikurangi 8,2 kan gitu, 31,8. Betul ya? Berarti X sama dengan 31,8 jawabannya. Oke. Yang E, berapa yang E? Di atas nilai berapakah peluangnya 0,2578? Nilai X-nya itu pasti lebih dari 40. Kalau ketemu jawabannya kurang dari 40 pasti salah. Jawabannya harus lebih dari 40. Karena di atas nilai berapakah peluangnya 0,2578. Jadi yang di akhir itu yang sebelah kanan dari 40. 40 itu kan garis tengah ya, nilai rata-rata. Pertama kita lihat dulu di tabel. Nah, kalau kita lihat 0,2578 itu sebelah kanan. Ya, lebih besar dari X 0,2578 itu yang di akhir sebelah kanan 0,2578. Padahal tabel ini membaca dari kiri ke kanan atau sebelah kirinya. Sehingga yang kita cari di tabel ini bukan 0,2578, tapi yang kita cari adalah 1 dikurangi 0,2578. Harus kita cari di tabel. Berapa 1 dikurangi 0,2578? 0,7422 ya. Nah, kita cari di tabel 0,7422. Berapa hasilnya? 0,7422. 0,7422 ini ya, 0,65 ya. Nah, jadi Z-nya ketemu 0,65 sama dengan
X dikurangi 40 dibagi 5. 0,65 kali 5 berapa? 0,65 kali 5 3,25. berapa? 3,25. 0,25 sama dengan X dikurangi 40. X sama dengan 40 ditambah 3,25. Jadi berapa? 43,25. Ya, berarti di atas nilai 43,25 itu peluangnya 0,2578. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Sini nggak pedih. Nah, Kalau tadi yang E itu kan 0,2578 gitu. Kalau kita cari langsung kan ketemunya minus 0,6. ya betul. Kalau langsung kita jadikan plus 0,6 bisa. Kan sebaliknya aja. Ya sebenarnya bisa saja, tapi sebenarnya prinsipnya harusnya 1 dikurangi gitu ya. Ya. Pada intinya sama saja ya. Asal kita ngerti ya. Nanti kalau nggak ngerti biasanya langsung memasukkan min 0,65 itu. Gitu ya. Karena sebenarnya nilai peluang min 0,65 ya berarti ulangi, nilai peluang kurang dari min 0,65 dengan lebih dari 0,65 itu sama saja nilai peluangnya. Ya, hanya beda kalau min 0,65 itu ada di sebelah kiri, kalau 0,65 ada di sebelah kanan. Ya, jadi peluangnya sama saja karena yang peluang itu yang diarsir gitu ya, itu istilahnya ya. Kurang dari min 0,65 dengan lebih dari 0,65 itu sama saja. Kenapa? Karena bentuk kurvanya kan memang simetris gitu ya, ketangkuk. Jadi kalau min 0,65 itu yang diarsir sebelah kiri, kalau lebih dari 0,65 diarsir sebelah kanan, gitu aja ya. Pada intinya sama. Ya. Ada lagi? Oke, sekarang kita jawab yang F. Berapa peluang X lebih dari 35? Lawannya dari A tadi ya, sudah ya. 0,8413 tadi ya. Yang B sudah, yang H sama saja ya dengan yang C. Sekarang coba kita kerjakan ini, slide yang di bawahnya. Muncul? Siap. Ada lagi? Sama. Sama? Gak rame kalau nggak sama. Yang lain? Udah ya. Oke, kita tag dulu ya satu-satu. Jadi yang pertama, berapa peluang di bawah 32 ya. Jadi kita cari nilai Z-nya, Z sama dengan 32 dikurangi 40 dibagi 6 ya. 32 kurangi 40 berarti min 8 dibagi 6. Berapa min 8 bagi 6? Min 1,33. Min 1,33. Kita lihat di tabel ya, min 1,33. Min 1,33 ketemu 0,0918 ya, betul ya, betul. Kemudian yang B di atas 27 ya, berapa peluang X lebih dari 27? Di atas 27 itu berarti berapa peluang X lebih dari 27 ya. Jadi Z sama dengan 27 dikurangi 40 dibagi 6 ya. 27 kurangi 40 berapa? 13 ya? 13. 13 bagi 6 berarti min 17. 1667. 17 ya. Min 2,17 kita lihat di tabel. Min 2,17. Min 2,17 di tabel ketemu 0,0850. Itu adalah peluang X kurang dari ya. Padahal yang ditanya adalah X lebih dari 27, bukan kurang dari 27. Sehingga nilai peluang X lebih dari 27 adalah 1 dikurangi 0,0150. Berarti 0,9850 jawabannya. Gitu ya. Bukan 0,992 tapi 0,9850. Itu jawabannya yang B. Kemudian yang C.
antara 42 dan 51, berarti Z1-nya adalah 42 dikurangi 40 dibagi 6, berarti 2 dibagi 6, berapa 2 dibagi 6? 0,333. 0,33, kemudian Z2 51 dikurangi 40 dibagi 6, berarti 11 dibagi 6 berapa? 1,83. 83. Kita lihat di tabel 0,33 dulu. Z 0,33 kita lihat di tabel 0,33 ketemu 0,6293 ya. 0,6293 0,33 kalau 1,83 1,8 0,9664. 0,9664 dikurangi ya, ketemu berapa ini? 0,3371 ya, terus 0,3371. Sekarang yang D, cari suatu nilai K sedemikian hingga luasan di bawah K 45%. Jadi nilai X ya, peluang X kurang kita cari 0,45 di tabel. 0,45 itu ikut Z berapa? Yang mendekati 0,45. Pakai berapa? Min 0,12. 12. Ada yang min 0,13 juga. Jadi 0,4500 itu enggak ada ya di tabel, yang ada itu yang mendekati yaitu min 0,12 itu peluangnya adalah 0,4522, sedangkan min 0,13 peluangnya adalah 0,4483. Jadi yang 4483 itu kurang 17 poin, yang satunya kelebihan 22 poin. Jadi boleh pakai duanya ya, nggak ada masalah ya. Jadi pakai min 0,12 silakan, pakai min 0,13 juga silakan. Kalau kita pakai min 0,12, jadi min 0,12 sama dengan X dikurangi 40 dibagi 6. Min 0,12 kali 6 berapa? Min 0,72. min 0,72 sama dengan X min 40. Berarti X sama dengan 40 dikurangi 0,72. Ya. Siap. Berarti berapa? 39,28. Sedangkan yang 39,22 itu pakai min 0,13 ya. Siap. Min 0,13 kalau dikalikan 6 berarti berapa? 0,78. Min 0,78. Berarti 40 dikurangi 0,78. 39,22. Nah, harusnya 39,22 bukan 25 ya. Ya. Jadi boleh pakai min 0, berapa tadi? 12 boleh pakai min 0,13 ya. Kalau pakai Z min 0,12 ketemunya peluangnya ketemu nilai X-nya adalah 39,28. Kalau pakai min 0,13 ketemu nilai X-nya adalah 39,22. Itu ya. Tengah-tengah bisa ya. Tengah-tengah itu harus interpolasi. Nah, ya interpolasi itu kan seperti yang diajarkan ekonomi teknik dulu itu ya, itu kan tempat ya, pas, bukan pas tengah, jadi pas angka yang kita maksud gitu ya, karena kebetulan satunya itu kurang 17 poin, satunya kelebihan 22 poin, jadi tidak berada di tengah pasan gitu ya. Kecuali kalau seperti yang tadi ada yang lebih 5 poin, ada yang kurang 5 poin, ya pasti pas di tengah gitu ya. Tapi kalau 17 sama 22 ya harus diinterpolasi. Nah, saya tidak mau menyulitkan kalian gitu ya, menginterpolasi gitu ya. Kok usah kalau sing angel gitu ya. Nah, pokoknya kalau nggak ada angka yang sama, carilah yang terdekat gitu aja ya. Boleh mana aja yang terdekat ya, boleh kiri, boleh kanan gitu ya. Gitu ya. Oke, ada yang terakhir, cari suatu nilai K sedemikian hingga luasan di atas 13%. Kita cari 13%, 0,0013, Z-nya berapa? 13% 0,13. Ya, 0,013. 13% 0,13 lah. Tapi di tabel ini kita cari nilai bukan 0,13 ya, tapi 1,87. Ya. 0,37. 0,37.
Tuh, 1 dikurangi 0,13 berapa? 0,87. 0,87. Kita cari di tabel ini 0,87 itu Z berapa? 0,87 itu 0,8700 ya. Ikut 1, berapa? 0,13. 1,13 kelebihan 8 poin ya. Kalau satunya kurang 14 poin ya, lebih dekat itu ya, tapi nggak ada masalah ya. Pakai 1,13. Nanti Z-nya 1,13 sama dengan X min berapa tadi? 40 ya, dibagi 6. 1,13 kali 6 berapa? 6,78. 6,78 sama dengan X min 40 berarti X sama dengan 46 78 tambah 40. ya, 46,78 betul ya. Selesai sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya. Tinggal ada tugas nanti saya share, ada 2 soal berupa soal cerita ya, nanti ada 2 soal dikerjakan. Jadi nanti ditambah soal yang kemarin berapa? Kemarin 4 ya. Berarti ada 6 soal. Yang kemarin tuh 1 nomor nggak kebaca ya, nomor 9. Iya lah. Ya nanti tak kirim lagi, nanti tak kirim soal lebih banyak lagi bisa juga. Enggak. Ya, kami kira bonus ya. Oh, gitu. Sampai sini ada yang tanyakan? 5 menit terakhir. Saya rasa jelas ya. Jadi minggu depan kita bahas ngopi. kita bahas latihan soalnya. Kapan jadwal main kartu emang ngopi ini? Ya. Persiapan ya. Persiapan yang dapat panggilan nanti insya Allah tanggal 18 Agustus ada panggilan ya. Menemani Kaprodi lari bersama ya. Bagi yang tidak wajib boleh mengikuti, yang tidak wajib, yang wajib wajib mengikuti, namanya wajib ya. Wajib mengikuti 17 libur ya, 18 nanti hari Rabu. Insya Allah kita mencari keringat bersama ya, biar sehat terus itu. Biar sehat, biar tambah positifnya tambah sip kan gitu ya. Kopinya kapan, Ben? Aku manut ae karo arek. Pokoknya ada panggilan gitu udah langsung meluncur itu aja. Yang penting tidak mengganggu dinas gitu kalau saya. Iya, kalau Jumat mengganggu dinas sedikit nggak apa-apa ya, supaya tidak terlalu malam gitu. Yang penting nggak di Jumatan gitu. Okelah, nanti kalau sudah agak longgar dikit karena masih PPKM ya, mungkin agak simpan atau apa, nanti kalau masih banyak yang tutup daripada datang kemudian kata tutup ada info gitu ya, aman. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga sehat selalu, tetap semangat belajar ya. Kemudian juga sementara masih dapat apresiasi dari Bu Ninit ya, masih semangat katanya mahasiswanya gitu ya. Nah, karena ya itu, kalau dosennya teman saya sekelas selalu laporan kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting yang kan demi kebaikan semuanya ya kan gitu ya. Tapi tugasnya berat mungkin. Ya, nggak apa-apa, kamu laporan juga ke saya, nanti biar saya itu bunyi juga. Tapi begini itu belum perkenalan mungkin. Masa gitu berat Pak, berarti memang masih saya Laporan Kaprodi biar ditambahi Kaprodi lagi gitu. Oke ya, terima kasih. Semoga sehat selalu ya, tetap semangat belajar. Semuanya juga tetap berolahraga, jaga kondisi, jaga postur. Ya, jangan lupa Kapten Dwi, Kapten Ferdinand, Nanardi, Kapten Suun. Nah, tetap semangat ya, tetap semangat olahraga. Kapten Daniel ya. Itu tanggung jawab meetingnya berarti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Jin. Selamat siang, Jin.